Malam ini Bapa di sorga, kami rindu untuk belajar akan firman-Mu. Roh Kudus, cilikan setiap mata rohani kami. Bukakan setiap akal budi kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti lebih dalam akan setiap firman-Mu, akan setiap isi hati-Mu, akan setiap perkataan-Mu. Berikan kami kepekaan rohani yang tajam untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat peka akan setiap suara-Mu yang menguatkan, meneguhkan, mengubah setiap hidup kami. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami malam ini dalam nama Yesus. Kelanjutan kita akan pembahasan tentang pola kerajaan Allah. Malam ini saya ingin saudara harus mengenal dulu satu pribadi yang hari ini banyak didebatkan orang. Ya. Saudara, menurut saudara siapakah pribadi ini? Juru selamat. Penyelamat dunia. Apa lagi? Apa? Allah kita. Ya. Siapa menurut saudara Yesus Kristus? Apa? Mesias. Ini Mesias ya. 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 Saudara, coba lebih dalam. Tadi Valerius bilang juru selamat, penyelamat. Apalagi menurut saudara? Firman yang menjadi manusia. Apa? Raja di atas segala raja. Apalagi? Firman yang menjadi manusia. Firman yang jadi manusia. Apalagi? Anak Allah yang diutus untuk karya penyelamatan. Anak Allah Yang diutus untuk karya penyelamatan. diutus untuk karya keselamatan. Oke? Hal yang pertama, saudara harus pahami bahwa Yesus adalah Yesus. Betul? Dia adalah Allah. Di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saudara harus catat, Yesus ini Allah. Ini hakikatnya. Hakikatnya ya. Oke? Tapi Yesus sebelum berinkarnasi, pribadinya disebut apa? Ya. Betul nggak? Nah, firman ini pribadi. Dan firman ini adalah Allah. Nah, dikatakan bahwa Yesus adalah pencipta. Kalau dia Allah, pasti dia adalah pencipta. Ya, saudara harus paham ini. Karena saya kalau lihat, saudara lihat Edis TV dan lain sebagainya, orang terkadang maki-maki. Siapa itu Tuhan Yesus? Kok Tuhan kita menyembah kepada manusia? Dia hanya pakai kolor, dia pakai telanjang, banyak. Ya, tapi Alkitab sudah jauh hari mengatakan bahwa kenapa dunia membenci Yesus? Kenapa? Karena dunia menolak. Karena mereka tidak mengenal siapa? Yesus. Alias apa? Tidak percaya. Ya. Nah, ini kan firman, ya toh? Dia pribadi Yesus ini. Sekarang kalau Yesus kan kemarin saya sudah bicarakan. Yesus ini ya dalam bahasa Ibrani itu adalah Yesua. Yesua itu artinya apa? Tuhan penyelamat. Sedangkan Kristus ini dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kristus itu artinya apa?
Diurapi. Ya. Ini Yunani ya. Bukan bahasa Sangir. Nah, Kristus ini lebih kepada apa ya? Kepada gelar. Gelarnya atau dengan bahasa lain ini adalah Mesias. Jadi Yesus Kristus ini kalau diartikan atau disimpulkan adalah dia adalah Tuhan. Tunggu, dia adalah Tuhan dulu ya. Ini Tuhan ya. Ya toh? Tuhan kalau dalam bahasa sehari-hari apa? Ya, dalam bahasa sehari-hari. Bos. Betul ya? Bisa juga pemimpin. Betul nggak? Betul? Dia ini kan penguasa. Sekarang dia diurapi Mesias ini ya. Untuk menjadi apa? Diurapi untuk ya, untuk menjadi penyelamat apa? Manusia. Ya, manusia yang bagaimana? Manusia yang berdosa. Ini kalau saudara belajar teologi ya, ini bukan sekolah misi. Ini S1 men. Ya, ini S1 loh ini. Ya. Inri tugasnya buka-buka ayat. Kau baca. Inri tugasnya buka-buka ayat. Waktu dia Allah disebut firman. Dan firman ini satu hakikat dengan Allah. Saudara sudah tulis ini? Oke. Nah, saya masuk sedikit tentang Tritunggal. Sedikit. Untuk menjelaskan supaya saudara mengerti. Ya, saudara mengerti. Ya. Kenapa saudara catat? Karena seringkali otak kita kurang nyangkut. Secara psikologis supaya nyangkut, saudara harus catat. Supaya apa? Supaya tersimpan di dalam memori. Sudah? Sudah ya? Oke. Saya jelasin supaya saudara ini paham. Ya. Saudara paham. Ya. Lihat, saya menulis nah, Yesus itu, ini tunggu ya, sorry ya. Ini Yesus ya. Ini kan inkarnasi ya. Berarti orang sesimpulkan tadi Yesus Kristus adalah juru selamat ya dunia. Oke. Nah, coba Indri baca Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21 baca. Oke. Apa? Oke. 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 Catat di sini ya. Menjadi penyelamat. Manusia yang berdosa. Satu ayat lagi. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Sudah? Baca.
Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu datang malaikat itu kepada mereka. Oke. Aku akan memerintahkan kepadamu supaya Musa untuk bangsa. Hari ini telah laku bagimu untuk selamat di Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Baca lagi. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah tambah dengan dia dan memberikan kepadanya nama dia dan segala nama, supaya dalam nama Yesus terkubur segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oke. Juru selamat ini bicara misinya. Tujuannya dia datang ke dunia apa? Dia menjadi penyelamat. Dia menjadi juru selamat karena apa? Manusia sudah jatuh dalam. Dan nama juru selamat ini disebut di dalam 3 kitab ini mewakili ini. Namanya siapa? Yesus siapa? Dan dikatakan yang memberi nama ini siapa? Bapa. Dan nama ini dikatakan nama di atas segala. Artinya apa? Nama yang berkuasa. Tidak ada nama yang semulia dan berkuasa seperti nama Yesus. Saudara boleh saja belajar tentang nama-nama nabi. Tapi tidak ada satupun nama nabi yang berkuasa seperti nama. Alkitab bilang, saudara bernyanyi meninggikan dia. Dia bersemayam, dia bertahta atas pujian orang percaya. Baru bernyanyi loh. Ya. Makanya setiap saudara datang berdoa harus pakai nama. Ya. Dulu orang-orang dulu ya, kalau datang berdoa, Bapa di sorga, kami datang di dalam putramu yang tunggal. Lalu mereka menyebut nama. Dan itu yang paling benar. Ada sekarang orang langsung datang, kami datang kepadamu Bapa Yahweh. Kita tidak pernah anti yang namanya ini ya. Kita tidak pernah anti ya. Orang Yahudi saja untuk menyebut ini sesuatu yang tidak sembarangan. Makanya di zaman Musa mereka itu panggil cuman apa? Adonai. Atau Elohim. Ini sama dengan Allah. Ya. Nah, saudara, banyak sekali orang bilang begini. Loh, Yesus ini tidak dicatat secara lengkap. Saudara, tentang kelahiran dicatat dalam dua kitab. Dan Matius dan yang tidak ada Markus sama Yohanes. Cuma 2 kitab ini mencatat tentang kelahiran Yesus. Ya. Saya coba melihat hari-hari ini perdebatan donditan, sebagainya. Mereka banyak sekali berasumsi, mereka coba menafsirkan yang salah tentang Alkitab. Saya sebetulnya ingin masuk, tapi Roh Kudus bilang untuk apa kamu buang-buang waktu? Ya. Sementara saudara-saudara kita di luar sana, mereka banyak merindukan tentang siapa Yesus. Alangkah bijak dan baiknya kalau kita meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada mereka lewat media sosial, lewat kesaksian hidup, saudara sharing tentang video-video di Instagram, itu jauh lebih baik. Kenapa sampai hari ini konsep ketuhanan Islam dan Kristen tidak pernah ketemu?
Kenapa? Karena konsepnya berbeda. Saudara sudah catat semua ini? Ya. Saya kasih gambaran tentang Allah Tritunggal dulu ya. Sebelum kita masuk ada 3 poin penting dan saya akan selesaikan. Oke. Kita pernah mendengar namanya Allah Tritunggal ya. Oke. Saya membuat segitiga begini. Betul? Saya tulis di sini apa? Allah. Sini. Oke. Allah ada berapa? 1. Sekarang dia memiliki 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh. Saya mau tanya, Bapa sama Yesus sama enggak? Beda. Yesus sama Roh Kudus sama enggak? Beda. Sekarang saya mau tanya, 3 pribadi ini mereka 3 Allah atau 1 Allah? Berarti mereka ini 3 pribadi tapi tunggal dalam kealahan. Masih bingung saudara sampai sini? Bapa ini, Yesus, Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tetapi mereka 3 dalam satu ketunggalan, yaitu kealahan. Kalau kita bicara tentang Allah, itu bicara tentang apa? Allah itu bicara tentang apa? Atau ada 3 sifat besar Allah dalam pribadinya. Yang pertama, Maha apa? Dia hadir enggak di tempat lain selain dia hadirin malam ini? Nah, kenapa dia hadir di segala tempat? Dialah Allah yang disebut Allah omnipresent. Dia hadir di segala. Makanya dulu ada lagu bilang begini, kiri kananku ada tuh. Terus terus nah, yang kedua apa ini? Mahadir. Yang ketiga apa? Maha tahu. Dia tahu nggak ada orang-orang jahat di kota ini? Dia tahu nggak kalau Bapak Ibu saudara-saudara hari ini sedang dongkol terhadap pasangan? Dia tahu nggak kalau ada di antara pasangan kita menyembunyikan tentang uang? Dia tahu nggak kalau pasangan kita berhutang sambil bersembunyi? Kira-kira waktu saudara menangis, saudara sakit, saudara menderita, kira-kira dia hadir atau tidak? Sekarang begini, dia hadir ya. Tapi kenapa waktu kita sakit, tapi seolah-olah kita tidak merasakan jamahannya? Kenapa? Dia hadir.
Contoh. Yang hadir, materi kepala batu. Tapi kamu belum sekolah dengan Tuhan. Apa? Belum sekolah dengan Tuhan. Belum sepola dengan Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Karena kurang percaya. Ini sekarang kita golongkan betul. Semua tadi kalian jawab itu betul. Anggaplah kita sekarang ini sudah percaya. Dia hadir. Tapi kita tidak merasakan jamahannya. Kenapa? Karena orang salah berdoa. Salah berdoa. Kenapa? Karena kita tidak mengundang dia. Kita tidak memanggil dia. Roh Kudus. Tuhan. Yesus, saya sakit. Jamah saya. Nyanyi hadiratmu memenuhi. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Betul lah. Perundangan salah banyak kali. Undangan kok ya. Undang dia. Coba salah undang kok. Nah, seringkali Tuhan hadir, tapi kita tidak memanfaatkan waktu itu. Sehingga apa? Tidak terjadi dosa. Ya. Coba Israel buka Matius 18 ayat 20. Ya, Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, di situ tidak dijelaskan dalam konteksnya ibadah. Berkumpul, artinya selain ibadah dia tetap seringkali kita hanya merasakan dia hadir pada waktu kita beribadah. Pada waktu kita berantem dengan suami istri dia tetap Hadir. Pada waktu kita chat mantan dia tetap Hadir. karena dia Allah Maha. Tadi malam ada satu firman yang Valeri kasih di mana? Amsal berapa? Amsal 15 ayat 3 berbunyi apa? Mata Tuhan tertuju di segala tempat untuk mengawasi orang benar dan orang fasik. Dalam terjemahan yang lain, bahwa Tuhan melihat semua apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat. Waktu itu ada orang tanya begini, kalau Allah itu satu, ya toh, 3 pribadi dalam satu kealahan. Waktu Yesus disalibkan, dia mati, ya toh, di mana Bapa? Hah? Apa ada? Di mana Bapa? Hatinya. Hah? Di mana Bapa? Langit kan di sana juga. Ada di mana Bapa dan Roh Kudus? Onal, Yudi, di mana Bapa dan Roh Kudus? Bagaimana? Dia harus berdebar. Waktu Yesus mati toh, disalibkan. Bapa dan Roh Kudus ada di mana? Di surga. Bapak dulu di Ada. tahta kemuliaan. Apa? Bapak sedang Kita kan kita kemuliaan. Di tahta kemuliaan. Ya. Oke. Anggaplah jawaban saudara itu benar. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang bangkitkan siapa? Roh Kudus. Ya. Kenapa Yesus nggak pakai kealahan? Filipi 2 ayat 6 sampai 11, dia belajar untuk tapi di dalam doa Taman Getsemani, waktu Yesus berdoa kepada Bapa, karena semua dosa ditimpakan, maka Yesus menjadi berdosa oleh karena ya Galatia 3 ayat 12-13 dibilang apa? Dia terkutuk
Oleh karena apa? Karena kita. Waktu dia berseru, Eloi, Eloi lama sabak. Bapa, Bapa, mengapa engkau? Kenapa? Karena pada waktu terjadi Yesus menggantikan kita untuk terjadi hubungan yang terputus menjadi kembali, terhubung kembali dengan Bapa. Makanya kalau saudara baca dikatakan apa? Supaya di dalam Yesus berkat Abraham itu turun mengalir kepada kita. Sudah catat semua ini? Oke. Alasan pertama kenapa Allah harus datang kepada manusia? Ada yang tahu? Kenapa Allah harus datang kepada manusia atau menjadi manusia? Alasannya kenapa? Oke. Angelika buka Roma 3:23. Sudah dijawab itu. Dijawab. Ya. Karena semua ya telah berdosa. Ini Roma 3 ayat 2. Coba baca lagi Roma 6 ayat 23. Ini kehilangan apa? Ya. Kemuliaan Allah mengakibatkan apa? Apa itu maut? Kematian kekal. Di mana tempatnya kematian kekal? Ya. Coba satu ayat lagi. Israel baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu seperti dosa telah masuk ke dalam dunia dari satu orang dan oleh dosa juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Dia menjalar. Pertanyaannya sekarang, Adam yang berbuat, tapi kok kita yang berdosa? Adam yang jatuh dalam dosa, tapi kenapa kok kita juga disebut sebagai orang berdosa? Kenapa? Karena kita adalah keturunan dari Adam. Kita adalah keturunan dari Adam. Karena Adam dan Hawa memperanakan Habel. Oke. Sedangkan dari orang kedua menghasilkan manusia. Betul. Apa lagi? Mana pertanyaan? Kenapa Adam yang melakukan dosa, tapi kita disebut juga sebagai orang berdosa? Nah? Oh yang lebih itu Apa? Adam adalah mewakili semua manusia. Nah, itu sebabnya Roma 5 ayat 12, Adam mewariskan sebuah pola kehidupan namanya pola dosa itu ya, ini pola warisan. Adam sama Hawa. Bosnya ini siapa? Kalau saudara bilang setan putar, hah? Setan sama jalan. Ya. Adam
mewariskan sebuah pola dosa. Sama ketika saudara belum bertobat, belum lahir baru, maka segala pola dosa saudara wariskan kepada siapa? Ya. Jangan heran kalau papanya suka berdusta, suka mabuk, suka dugem, suka narkoba, suka mencuri. Pasti anaknya suka. Saya pernah berteman dengan satu anak Tuhan. Ini saya tidak bilang hamba Tuhan, tapi dia melayani. Dan saya mengenal keluarga ini tangannya panjang. Dari 9 anak ini sudah jadi anak Tuhan. Tangannya panjang. Dari situ saya belajar bahwa mereka itu bukan sudah Kristen, tapi Kristen di luar Kristus. Bukan di dalam Kristus. Kalau dalam Kristus mereka sudah bertobat dan mereka tidak lagi hidup dalam pola dosa, melainkan dalam pola apa? Kerajaan Allah. Ya. Saya heran. Ya. Dan ternyata Roma 5 ayat 12. Hati-hati. Kalau ada dosa keturunan diputuskan. Makanya setiap kita kalau doa pelepasan diputuskan. Ya. Dosa saudara pikir perselingkuhan itu bukan dosa warisan? Dosa. Ada orang mamanya suka selingkuh. Anaknya selingkuh. Maaf ya, maaf. Terkadang satu istri bisa mencicipi banyak laki-laki. Ya. Kenapa? Coba lihat. Setan membodohi kita. Setan membodohi kita supaya apa? Supaya kita hancur. Itu kutuk harus dipatahkan. Putuskan. Doakan dalam nama Yesus. Tidak ada keturunan selingkuh. Ya, patahkan. Ya. Yude, Angel, Via, Onal harus patahkan. Dalam nama Yesus. Tidak ada keturunan saya, keturunan najis. Apalagi mata keranjang. Yesus datang menjadi juru selamat karena alasannya semua orang sudah berdosa. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? Karena kasih Allah yang besar bagi kita dong. Yohanes 3 ayat 16. Saudara lihat, tidak ada cinta yang melebihi dari cinta Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi dari kasih Allah. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah menyakiti. Manusia sudah rusak. Ya. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Kenapa Allah begitu mengasihi? Karena Allah tahu bahwa konsekuensi dari dosa itu akan mengakibatkan apa? Maut. Saudara, kalau rajin baca Injil, ya. Di dalam Injil itu dijelaskan di neraka itu ada ulat. Ada ulat yang tidak pernah mati. Ada api. Kalau saudara baca Injil hanya lewat-lewat, saudara tidak punya roh takut Tuhan. Saudara lihat ya. Ya. Saya waktu baca ayat ini, Injil ini, saudara tahu? Ya. Saya belajar, orang di dunia ini baru kena matahari panas. Kena bara api panas. Ya, mengeluh panas. Ini Alkitab bilang ada api yang tidak terpadamkan. Dan ada ulat yang tidak pernah mati.
Saudara mau bunuh berapa ratus kali tidak akan pernah mati. Dan tugas ulat ini adalah apa? Menggerogoti setiap tubuh orang. Saudara, di dalam setiap pemberitaan Injil selalu dipertanyakan begini. Kalau saudara sesudah mati, saudara nanti kemana? Ya, semua itu yang menentukan adalah jawaban dalam setiap pribadi kita. Semua orang boleh mengklaim bahwa dirinya ke surga. Tapi memastikan bahwa kita ini adalah benar-benar ke surga adalah lewat siapa? Lewat Yesus. Ya. Allah begitu mengasihi kita. Makanya dikatakan di ayat ini apa? Allah mengaruniakan anak ya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang dia berikan? Tuhan Yesus. Dia berikan buat kita. Ya. Lalu dikatakan apa? Supaya kita apa? Kita percaya. Kepercaya kepada siapa? Kepada putra anak tunggal ini, Tuhan Yesus. Kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang kosong. Saudara, orang mau berkhotbah sepintar apapun, dia tidak punya urapan. Dia hambar. Ya. Coba buka di dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepada Ya. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Oke. Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum. Ya. Dia sudah tinggal dari dalam maut ke dalam hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Nah. Berarti kita mengasihi, ya tetap Pada waktu orang itu percaya, maka keselamatan terjadi secara otomatis. Dari dalam maut, dia berpindah ke dalam, yaitu kehidupan kekal. Ya, makanya gini, kalau saudara punya anggota di Kompas, pastikan hal yang pertama, dia harus apa? Percaya. Siapa yang dia percaya? Ya. Saudara mau marah sampai 5.000 kali tidak akan bertobat. Karena gini, saudara tahu enggak? Kenapa saya pakai kata koordinator? Karena kita tidak punya otoritas yang melebihi dari Tuhan. Kita itu hanya koordinator yang mengkoordinir, yang memuridkan, membapai dia. Tapi yang menjamah mengubah adalah siapa? Iya. Saudara punya anggota diajak malas, doakan setiap hari. Tuhan jamah, saya sudah kehabisan cara Tuhan. Biar cara Tuhan. Jangan saudara pakai caramu. Bisa urusannya polisi. Serius. Kenapa? Orang kalau diikat oleh pola dosa, saudara lawan dengan cara itu sifatnya roh. Saudara lawan dengan cara polisi. Kantor polisi. Kalau bikin kata-kata dari saya. Ya. Saudara, saya terkadang kalau macam orang minum, terus saya tegur, Pak, kalau boleh jangan sampai mabuk. Biasa kan celana sudah terus coba. Orang dalam keadaan dikendalikan oleh alkohol, saudara masuk, saudara bisa jadi bahaya. Cara yang bijak adalah telepon polisi atau panggil istri. Kalau dia laki-laki,
Atau kalau dia orang muda, panggil orang tua. Selesai. Saudara, satu waktu almarhum bapak saya, dia joget sambil mabuk. Dan gini, saya belum nikah sama bapak. Tiba-tiba saya marah. Tiba-tiba saya marah waktu saya marah. Almarhum ini datang, dia ambil gelas, dia pecahin semua gelas. Foto wisuda saya dia pecahin. Dia bilang, siapa yang bisa larang saya? Saya punya kesukaan, tidak ada yang bisa. Dia bilang, waduh, saya lihat, coba lihat orang kalau dinikah oleh bola setan, bahaya. Saya cuma bilang, kalau Tuhan pilih saya jadi hamba Tuhan, Tuhan akan ubah Bapak. Berapa tahun kemudian Bapak serahkan semua minuman, semua rokok, semua hidupnya. Bahkan dia memberi dirinya untuk dapat. Memang, kenapa Bapak saya akhirnya kembali pulang waktu itu? Karena komunitasnya mengajak. Nah, ketika dia memutuskan dirinya dan secara total dia ikut Tuhan, itu radikal. Makanya gini, kenapa saudara jadi orang tua terhadap setiap orang-orang yang saya percayakan sudah jadi penegak hukum? Supaya saudara jadi orang berbuah. Jangan saudara sampai rambut putih, tidak ada satu jiwa pun saudara selamatkan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Tahu nggak satu nilai di mata Tuhan, satu orang bertobat di mata Tuhan? Apa kata Tuhan? Bukan hanya malaikat, seluruh penghuni sorga. Seluruh penghuni sorga bertepuk tangan. Satu orang loh yang bertobat. Saudara bayangkan, kalau saudara ajak setiap hari, saudara kasih uang, saudara kasih dia transportasi, saudara kasih dia makan, terus habis dia tusuk dari belakang. Jangankan saudara bilang saya, saudara baru kasih 10.000, 20.000, saya jutaan saya kasih. Orang tusuk itulah resiko jadi bapak orang. Tapi ingat, pada waktu kita menabur, ingatlah bahwa taburan kita sedang tumbuh. Dan setiap taburan yang tumbuh itu pasti akan menghasilkan apa? Buah. Tuanya. Nah, makanya saya lihat, saudara mau lihat anak rohani dan berubah-ubah, saudara doakan. Saudara doakan. Ya. Ada kesulitan nggak di dalam apa? Komunitas di Kompas. Hah? Bagaimana? Komunitasnya Angelika dengan Yudi. Ada nggak anggota-anggota yang sulit diubahkan? Yang berhubungan teman-teman. Siapa? Paman? Pirang. Ya. Iya. Jadi harus jadi harus doakan dia. Doakan setiap hari. Kita sudah melakukan banyak cara. Tapi Tuhan seringkali melihat sejauh mana kamu sungguh-sungguh melayani dia. Kalau dia bertobat, Alkitab bilang, orang yang disebut pelacur akan mendahului kita yang lebih dulu. Tuhan tidak pernah anti dengan orang berdosa. Tapi Tuhan tidak akan pernah kompromi ketika kita berbuat dosa. Saya orang berdosa. Kali kata saya bilang gini, Emelin ada di mana? Karena memang sudah orang bilang sudah habis sabar. Sudah habis di titik kesabaran manusia. Mendidik saya. Sekolah Alkitab. Karakternya belum bertobat. Dia telepon saya, Emelin ada di mana? Saya bilang, Kak, saya ada di sini. Dia bilang, Emelin saya udah lapor kantor polisi loh. Saya nggak hitung 1, 2, 3, hampir saya lompat dari lantai 3. Saya pulang. Terkadang Tuhan mengizinkan ada orang yang memang harus kasar terhadap kita. Untuk apa? Merubah, menghancurkan segala pola setan itu supaya kita bertobat. Saudara, saya kasih tahu. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Kenapa? Ya, karena kekerasan hati. Tuhan buang supaya mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan. Sekarang
Sekarang Israel lagi perang dengan Iran, bersekutu dengan Amerika. Betul? Kelihatan bahwa Israel lagi menang. Tapi Alkitab bilang satu kelak, semua bangsa di bumi akan melawan apa? Israel. Dan Israel akan dibuat kalah oleh Tuhan. Ya, Israel akan dibuat kalah oleh Tuhan. Kenapa Tuhan buat kalah? Supaya orang Israel mengakui Yesus Kristus adalah apa? Ya. Karena satu kelak Tuhan akan sama. Saudara, dibuat Tuhan kalah dulu, dibuat Tuhan KO dulu, dibuat Tuhan hancur dulu, baru saudara akui Tuhan. Seringkali kita ini dalam keadaan sudah miskin, sudah nggak punya apa-apa, kita sombong lagi. Saya menyadari diri sendiri. Hal apa yang kita sombongkan di dunia ini? Tidak ada. Semua yang kita punya, rambut, mata, kaki, nafas, siapa punya? Makanya apa yang Tuhan punya seharusnya kembali untuk memuliakan Dia, bukan meninggikan diri kita. Dan terkadang menyadari kita ini disebut apa? Miskin. Coba Israel baca di Matius 5 ayat 3. Kembalilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan. Coba saudara catat baik-baik di situ. Kata miskin di situ, miskin di sini itu miskin rohani. Makanya dibilang berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Karena apa tadi? Karena dia yang punya kerajaan. Ya. Kenapa? Orang yang miskin rohani itu bukan berarti mentalnya miskin. Mentalnya kaya. Dia sadar bahwa semua apa yang dia punya itu adalah milik. Maka seharusnya Tuhan yang dimuliakan, bukan dirinya yang dimuliakan. Terkadang jujur, realita kehidupan manusia ketika lagi susah, jalannya bongkok. Serta kaya, di depan pun siapapun labrak. Punya saya. Punya saya. Ini karena saya. Ini karena saya. Saya. Hancur. Saudara lihat ada gambaran orang-orang yang benar-benar hidup miskin secara rohani. 12 murid Tuhan Yesus. Petrus disalibnya apa? X. Dia tidak mati dengan peti yang indah yang mahal. Paulus mati di apa? Dirajam. Penulis kitab Yohanes mati di mana? Digoreng di kuali. Kita zaman sekarang orang mati pakai sepatu mahal, itu belum tentu dipakai sepatunya. Betul nggak? Saya kalau ke kota banyak orang mati, wajahnya beda-beda. Kalau dia mati karena disakiti istri, mulutnya itu kecewa itu, disakiti sama pasangan. Dan kalau orang itu mati meninggalkan uang, meninggalkan hutang, dia langsung itu matanya kebuka. Kenapa? Pilenter melunas. Ada satu orang meninggal lewat di beranda Facebook saya. Orang itu masih muda, tahun lalu. Sudah tahu, dia senyum luar biasa. Orang yang mati, dia bisa ekspresikan wajahnya senyum. Itu orang disambut Tuhan. Ya, saya berapa tahun yang lalu, ada seorang bapak rohani, ada seorang pendeta meninggal. Kita cari semua ukuran yang jual peti di sini, tidak ada. Kita tinggalkan 1-2 hari, itu perlu membengkak naik. Satu waktu lagi, saya hadir di sebuah desa, tiba-tiba ada satu bapak jatuh mati. Tahu nggak?
Bapak itu baru jatuh mati hari itu, tapi hari itu sudah bau busuk. Saudara tahu kan? Sorga itu, neraka itu sifatnya apa? Roh. Ya. Dan pada waktu seseorang itu mati, orang itu langsung dihakimi. Saya diingatkan oleh pendeta Elisa tahunan kemarin bahwa kita ini sedang ada di masa-masa pengangkatan gereja. Kita sedang menantikan dan kita harus mempersiapkan diri. Kita akan diangkat di dalam awan permai. Makanya kita harus menjadi seperti 5 wanita yang bijaksana. Dandani hidup ini, rawat pelita ini, jaga itu minyak dengan baik. Supaya apa? Pelita dalam hidupmu menyala. Artinya apa? Hidupmu terus jadi berkat. Hidupmu terus melayani. Hidupmu terus beribadah kepada Tuhan. Itu namanya jadi pelita. Fungsinya pelita tidak pernah mati. Fungsinya pelita harus menyinari buat orang lain. Jangan hanya menyala untuk diri sendiri. Fungsi pelita itu, dia menyala dari dalam, terpancar apa? Keluar. Yang terakhir. Tadi yang pertama, Yesus menjadi juru selamat. Alasan yang pertama karena semua orang telah berdosa. Yang kedua apa? Karena kasih Allah besar kepada Manusia. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Karena kasih karunia. Baca Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbedaan-mu. Jangan ada yang mempermuliakan diri. Ya. Karena kita ini buatan Allah dibuatkan dalam melakukan yang baik yang dibuatkan Allah yang mau supaya kita hidup di dalam. Sekarang keselamatan itu adalah usaha manusia atau karya manusia? Karya Allah. Makanya disebut kasih karunia Allah. Apa itu artinya kasih karunia Allah? Pemberian dengan Cuma-cuma. tanpa syarat. Ya. Agama lain menuntut saudara harus puasa 30 hari, jaga kekudusan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini kekudusannya bisa mencapai standar Allah. Cuman Yesus Allah yang sanggup membawa kita untuk memenuhi standar Allah. Amin. Makanya saudara bangga dari orang Kristen. Tuhan kita datang cari, bukan kita yang cari. Saudara lihat, banyak orang keluar negeri cari siapa? Cari Tuhan. Makanya waktu wanita Samaria dijumpai oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengubah sebuah pola dari pola agama menjadi pola ilahi, pola kerajaan Allah. Dia bilang, kamu tidak lagi menyembah di gunung di Yerusalem, tapi kamu menjadi penyembah Bapa di dalam apa? Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Ya, karena roh itu bicara tentang apa? Pola. Kebenaran itu bicara tentang apa? Kebenaran bicara tentang apa? Sudah bicara tentang praktek hidup. Hidupmu benar atau tidak ditentukan dari pola hidup. Ya. Makanya ayat ini bilang keselamatan itu adalah karya Allah. Allah yang datang mencari manusia. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Allah yang tadinya disebut firman. Firman ini sifatnya apa? Roh. Tapi ketika dia berinkarnasi, maka dia bisa dilihat menjadi manusia. Kenapa Allah dia menjadi manusia? Alasan pertama adalah sebuah misi ilahi. Dia menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Yang kedua,
Allah ingin mengembalikan pengenalan manusia yang telah dirusak oleh iblis. Makanya Allah, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan kamu di dalam Yesus. Ya. Nah, kalau keselamatan itu adalah karya Allah, upaya Allah, bagaimana supaya saudara bisa menerima keselamatan kasih karunia? Bagaimana supaya saudara bisa diselamatkan? Percaya atau iman. Apa arti iman? Iman artinya saudara memiliki sebuah komitmen secara apa? Total. Putuskan. Saya memutuskan. Saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya ingat tahun 2003. Waktu itu John Hartman sementara khotbah almarhum. Beliau khotbah di tengah-tengah hujan. Dia pakai topi topi koi. Waktu sementara sudah mulai air khotbah altar call, dia sementara nyanyi sweet lagunya dia. Dan dia bilang, saya mau tantang hari ini, saudara-saudara. Bayangkan, saya bawa Alkitab fisik. Itu tidak ada yang robek karena kena air. Bayangkan. Saya jalan dari Paldua ke Koni, jalan kaki. Bayangkan dia bilang, berapa banyak hari ini saudara yang mau melayani, memberi diri. Saya salah satu orang yang maju depan. Saya nangis, Tuhan jamah. Saya memutuskan diri untuk memberi diri menjadi hambanya, menjadi pengikutnya selama. Makanya iman itu diawali dengan sebuah komitmen. Komitmen, putuskan. Kalau orang sudah berkomitmen secara total, jangan lagi diingat-ingat. Bersama-sama. Ya. Sehingga apa? Disitulah kita memiliki sebuah keyakinan teguh. Makanya iman itu selalu berakhirnya apa? Tentang apa? Kesetiaan. Makanya dalam bahasa Inggris, oh my life, you have been faithful. Betul lah. Karena iman itu tidak hanya sekedar memiliki keyakinan yang kokoh, tapi juga disertai dengan kesetiaan. Saudara, kasih karunia itu memang cuma-cuma. Bukan berarti keselamatan itu murah. Ya. Standar keselamatan. Nah, saudara catat saja. Nah, sekarang kita diselamatkan, ya. Dengan apa? Saudara baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan kita ditebus dengan apa? 1 Petrus berapa? 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu telah ditebus dari kehamilanmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak Tuhan.